Ya nak, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu agar pembelajaran hari ini menjadi berkah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak, hari ini kita mempelajari materi tentang tes potensi skolastik, tapi pada bagian pemahaman, bacaan, dan menulis atau wacana. Jadi di sini saya akan tampilkan beberapa soal dan pembahasannya serta mengapa alasannya, jawabannya seperti itu. Tapi terlebih dahulu coba baca dulu ini, baca dulu teks ini, pahami dulu. Baru kita bisa masuk ke dalam materi. Pahami dulu nak. Saya kasih waktu 4 menit lah untuk memahami ini. Oke, sudah? Sudah, Sir. Oke, kita lanjut ke soal ya. Ini tabel, pahami dulu tabelnya. Di sini ada tahun, mobil, jenis mobil penumpang, ada bus, ada truk, dan sepeda motor. Jadi di tahun 2019, dia untuk mobil penumpang ini semakin meningkat setiap tahun. Sedangkan bus sama, yang jelas setiap tahun hanya ini ada truk ini dia mengalami penurunan di 2012. Sedangkan sepeda motor terus bertambah setiap tahunnya. Oke ya. Kita masuk ke soal. Judul yang tepat untuk teks tersebut adalah A. Dampak pertambahan penduduk terhadap kendaraan bermotor. B. Pengaruh pencemaran udara terhadap kesehatan. C. Pengaruh kendaraan bermotor terhadap pencemaran lingkungan. D. Pencemaran udara akibat pertambahan penduduk. E. Bahaya polutan gas terhadap kesehatan lingkungan. Kira-kira apa ini jawabannya? C, Sir. Ya? C, Sir. C. Charlie ya? Ya, Sir. Oke, pengaruh kendaraan bermotor terhadap pencemaran lingkungan. Oke, ada jawaban yang lain? Tidak ada? Oke, kita lihat jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat. Jawabannya D. Mengapa? Oke, kita identifikasi dulu A. Mengapa jawabannya bukan A? Dampak pertambahan penduduk terhadap kendaraan bermotor. Pencemaran lingkungan yang sering muncul tidak dicantumkan. Pertambahan penduduk hanya 1 kali dicantumkan, kendaraan bermotor 4 kali. Nanti mengapa alasannya itu? Nanti kita akan masuk kepada materinya. B. Pengaruh pencemaran udara terhadap kesehatan. Tidak ada dicantumkan efek kesehatan. Ada nggak tadi di paragraf 1 atau paragraf kedua dicantumkan efek kesehatan? Tidak, Sir. Tidak kan? Yang ada hanya polusi udara, ya kan? Dan pencemaran lingkungan, jadi tidak mewakili informasi yang ada di dalam teks. Oke, C. Pengaruh sepeda motor terhadap pertambahan penduduk. Pengaruh sepeda motor. Coba, pengaruh sepeda motor terhadap pertambahan penduduk. Sekarang ini yang benar itu pertambahan penduduk yang mempengaruhi pertambahan kendaraan. Jadi di sini
Sepeda motornya yang mempengaruhi pertambahan penduduk. Berarti kalau sepeda motornya banyak, maka pertumbuhan penduduk banyak. Ini sebab dan ini akibatnya. Harusnya ini yang menjadi sebab dan ini Akibatnya, akibat. Sir. Kalau di dalam teks tadi. Jadi di sini ambigu. Oke ya. Yang D, pencemaran udara akibat pertambahan penduduk. Pencemaran udara disebutkan 11 kali, diulang dalam 2 paragraf. Oke, yang E, bahaya polutan gas terhadap kesehatan lingkungan, ini hanya mewakili isi paragraf kedua. Oke, kita lihat di sini judul. Oke, bagaimana cara menentukan judul? Judul juga disebut dengan kepala karangan, benar nggak? Dia disebut dalam kepala karangan dan dia akan berada di paling atas di setiap karangan ataupun artikel ataupun wacana ataupun teks. Yang pertama itu harus menarik, tidak bertele-tele. Jadi tidak boleh menggunakan kalimat yang panjang. Atau di sini masuk juga poinnya tidak boleh menggunakan kata yang ambigu, membingungkan. Karena di sini kita berharap dalam sebuah catatan ataupun dalam sebuah teks kita atau teks yang kita buat, pembaca akan tertarik untuk membaca teks yang telah kita buat. Jadi maka dibuat judul itu harus menarik. Saya teringat saya pernah baca judul salah satu berita di surat kabar di Pekanbaru pada saat itu. Jadi judulnya tuh dia buat gara-gara curi HP Ustadz Bonyok dihajar massa, dia buat seperti itu. Gara-gara curi HP Ustadz Bonyok dihajar massa. Jadi kalau kita baca sekilas, tidak kita perhatikan tanda titik, tanda koma di situ, maka mindset kita atau dalam pikiran kita mengatakan ini Ustadz yang curi HP, maka dipukul sampai bonyok. Nah, ternyata setelah diperhatikan kembali judul itu, ternyata gara-gara curi HP Ustadz, bonyok dikeroyok massa. Ternyata itu. Nah, maka kenapa kita buat seperti itu? Itu kan kontradiktif antara Ustadz, seorang ulama, dengan mencuri. Tentu itu sangat kontradiktif sekali antara kebaikan dan keburukan. Orang baik kok melakukan suatu keburukan. Dan itu yang menciptakan berita itu menjadi menarik. Paham nggak maksud menarik dalam sebuah teks tadi menurut penjelasan saya? Paham, Sir. Oke ya, itu masih mudah. Mudah dipahami lah, harus menarik lah intinya. Yang kedua, berbentuk frasa tidak mengandung predikat kata kerja. Berbentuk frasa, oke. Kita lanjut. Harus mewakili keseluruhan isi teks. Apakah ini tadi mewakili keseluruhan isi teks? Dampak pertambahan penduduk terhadap kendaraan bermotor. Nah, dampak apakah mewakili? Tentu tidak kan? Ini hanya mewakili sebagian kecil. Sementara di situ yang diceritakan apa? Pencemaran? Pencemaran? Udara, Sir. Oke, pencemaran udara atau pencemaran lingkungan. Nah, di sini pengaruh pencemaran udara terhadap kesehatan. Ini tidak ada dicantumkan. Dan ini bahaya polutan ini hanya mewakili isi paragraf kedua. Jadi di sini dia harus mewakili keseluruhan isi teks. Dan yang ketiga, logis. Masuk akal. Nah, kalau judul itu tidak masuk akal, maka orang juga tidak akan menarik untuk membaca judul itu. Tapi ada beberapa sih. Kalau untuk novel, dia akan melanggar beberapa kelogisan ini. Contohnya, saya pernah lihat itu judulnya itu kura-kura bisa terbang. Tidak logis kan? Tetapi di situ ada segi menarik. Bagaimana kok bisa kura-kura terbang? Ternyata kisahnya tidak seperti itu. Di dalam novel itu menceritakan bagaimana seseorang yang memiliki segala keterbatasan, kemampuan baik dari segi keuangan dan finansial, namun dia berusaha melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh sehingga dia berhasil. Maka judulnya itu kura-kura bisa terbang. Nah, itu ada saya baca. Oke, cari kata yang berikutnya adalah cari kata yang sering diulang dalam teks kalau ingin menentukan judul ini. Jadi kalau kata yang sering diulang itu kemungkinan besar dapat dijadikan sebuah teks. Jadi nanti kalau ada anak-anak ujian, kebetulan soalnya seperti ini, menentukan teks dalam sebuah menentukan judul dalam sebuah teks,
maka cari kata yang paling sering diulang. Maka kemungkinan besar itu adalah judul dari teks. Anak-anak akan menemukan ini di soal TPS, tes pemahaman skolastik ini. Ini akan ditemukan gitu. Oke, kita lihat. Jadi di sini identifikasinya. Kita identifikasi berapa pencemaran lingkungan, saya tandakan dengan tanda biru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Nah, sementara pertemuan penduduk ini memang satu, tetapi dia menjadi subjek di situ, di dalam judul ini. Penggunaan kendaraan pribadi. Penggunaan kendaraan pribadi hanya ada satu saja nih, penggunaan kendaraan pribadi. Sisanya mengenai transportasi. Nah, bertambah pula alat transportasi. Oke, ini ada 2 nih, masih bisa nih. Kendaraan semakin bertambah. Ini hanya menceritakan pertambahan kendaraan. Jadi di sini dihitung mana yang paling sering keluar atau mana yang paling sering dibahas dalam sebuah teks. Paham? Insya Allah paham, Sir. Intinya cara cepatnya itu, nak, yang pertama dia harus mewakili keseluruhan isi teks nih. Ya. Pertama, cara identifikasi, cara cepatnya ketika menemukan soal seperti ini, tandai aja pakai pensil ini. Mana kata-kata yang paling sering keluar. Setelah itu, kira-kira kata-kata yang sering keluar itu mewakili keseluruhan isi teks atau tidak? Kalau mewakili, itulah judulnya. Paham? Kalau tidak, Sir? Kalau tidak mewakili kata-kata yang sering muncul, maka lihat lagi. Memang seperti ini kan pencemaran lingkungan, polusi udara, dia kan masih satu nih, masih satu jenis. Bisa jadi nanti dibuatnya ada pencemaran lingkungan atau polusi udara, pilih salah satu. Maka pilih di optionnya, apakah itu intinya, pilih mana yang paling sering keluar, dan dia itu apakah mewakili seluruh teks ini atau tidak. Itu saja cara identifikasinya. Tapi kalau dia sering keluar dan tidak mewakili, berarti ambigu. Dia tidak mewakili keseluruhan isi teks. Maka dia tidak bisa dipilih. Nanti lihat dulu opsi-opsi pilihannya. Paham? Sesuaikan dengan opsi-opsi pilihannya. Ketika ada opsi pilihan itu kata-kata yang sering keluar dan dia mewakili seluruhnya, pilih itu. Paham? Insya Allah paham, Sir. Oke, alhamdulillah. Nanti kalau misal kurang paham, nanti bisa tanya sama saya melalui ada diskusi di psikologi ataupun langsung ke nomor kontak pribadi saya ya. Nanti biar saya jelaskan lagi. Tapi nanti ini akan saya masukkan di psikologi soal-soal ini dan pembahasannya. Oke? Oke, kita lanjut ya. Apa gagasan utama yang tepat untuk paragraf selanjutnya? Ingat, apa gagasan utama yang tepat untuk paragraf selanjutnya? Di sini kata kuncinya paragraf selanjutnya dari teks tersebut. A. Efek karbon dioksida atau CO2 akibat polutan asap kendaraan. B. Rumah kaca dapat menurunkan jumlah karbon dioksida. C. Efek rumah kaca akibat peningkatan jumlah jumlah karbon dioksida. Oke, saya perbaiki dulu. Nanti aja saya perbaiki. Jumlah karbon dioksida. D. Asap kendaraan menjadi penyebab utama meningkatnya karbon dioksida. E. Pengurangan rumah kaca bukan solusi terbaik untuk menurunkan karbon dioksida. Kira-kira apa gagasan utama yang tepat untuk paragraf selanjutnya? Ingat ya, paragraf selanjutnya dari teks ini. Sir, Ya. boleh lihat teksnya lagi bentar, Sir? Boleh dong. Sebentar ya. Ini contohnya nih. Silakan lihat. Jelas? Jelas, Sir. Bentar, Sir. Oke, silakan. Identifikasi dulu lah. Ingat jawabannya ya. Untuk melanjutkan teks selanjutnya. Nah, silakan baca dulu. Ingat sekali lagi untuk melanjutkan teks selanjutnya.
Kalau sudah, bilang sudah ya. Sudah, Sir. Oke. Kita lihat. Kira-kira apa jawabannya? Dari kelima opsi ini. Ingat kata kuncinya untuk paragraf selanjutnya. Kira-kira. Oke, ada yang tahu? Kalau tidak ada, kita langsung aja apa jawabannya? Langsung kita bahas. Menurut saya dodol, Sir. Oke, menurut kamu delta ya. Asap kendaraan menjadi penyebab utama meningkatnya karbon dioksida. Oke, delta. Ada yang lain? Oke, kita lanjut aja ya. Apa jawabannya? Pertama, kita perhatikan dulu. Gagasan utama itu apa sih? Kan gitu. Gagasan utama itu pokok pemikiran dalam suatu paragraf. Biasanya atau terletak, kan udah belajar nih ya, gagasan utama yang di awal itu deduktif, yang di akhir itu induktif, dan ada yang terletak di awal dan di akhir. Udah belajar? Campuran. Oke, campuran. Paham ya? Paham, Sir. Oke, ini saya ulangi sedikit lah. Oke, kita lihat dulu ciri-ciri gagasan utama itu seperti apa. Pertama, terdiri atas satu kalimat utuh yang dia itu dapat berdiri sendiri. Dibentuk tanpa kata sambung atau konjungsi, dia tidak ada konjungsi. Tersusun atas topik permasalahan utama yang dapat dijelaskan lebih lanjut. Tersusun atas topik permasalahan utama dan itu dijelaskan lebih lanjut. Oke? Memiliki kalimat yang jelas tanpa dihubungkan kalimat lain. Gagasan utama yang berada di akhir umumnya ditandai dengan kata oleh karena itu, kesimpulannya oleh sebab itu, dengan demikian dan lain sebagainya. Oke, sedikit saya perlihatkan contoh paragraf deduktif. Nah, ini dia yang saya beri tanda biru. Ini menceritakan inti dari paragraf ini adalah Jenderal Khalid bin Walid adalah panglima yang tak pernah kalah sepanjang karir memimpin tentara di medan perang. Dia ini penjelas. Padahal pasukan muslim Indonesia yang berjumlah 46.000. Ini penjelas. Paham? Paham ya? Paham, Sir. Oke, kita lihat yang induktif. Induktif tadi di akhir. Karya sastra merupakan hasil olahan imajinasi. Oleh karena itu imajinasi, di sini imajinasi yang diceritakan. Aspek penting dalam proses penciptaan karya sastra. Jadi di sini nih yang diceritakan ini, imajinasi dalam penciptaan karya sastra. Oke, kita lanjut sedikit. Contoh paragraf campuran di sini. Tadi ada kata oleh karena itu atau kesimpulannya apabila dia di akhir. Tapi kadang ada juga yang tidak. Maka ini contoh paragraf campuran. Oke, jawabannya apa? Jawabannya C. Kenapa? Jika bukan A, efek karbon dioksida atau CO2 akibat polutan asap kendaraan ini tidak dapat melanjutkan paragraf berikutnya karena akan kembali menjelaskan paragraf kedua. Ini berada di akhir, ingat. Ini berada di akhir paragraf. Maka kita akan kembali lagi ke situ. Kita tidak bisa melanjutkan. Ingat katanya tuh untuk paragraf selanjutnya. Maka idenya harus baru. Dan itu harus berkaitan. Paham? Paham, Sir. Oke. Rumah kaca dapat menurunkan jumlah karbon dioksida. Salah satu ciri-cirinya apa tadi? Logis kan? Ada tadi saya bilang logis? Ada, Sir. Oke, rumah kaca dapat menurunkan jumlah karbon dioksida. Ini tidak logis. Karena rumah kaca itu menghasilkan karbon dioksida, maka lunturlah syarat tadi. Karena tidak logisan. Yang D, asap kendaraan menjadi penyebab utama meningkatnya karbon dioksida. Ini sudah dibahas pada paragraf kedua pada kalimat ke-13 dan 15. Maka apabila ini kita jadikan
maka dia akan kembali lagi ke menjelaskan paragraf kedua dan dia tidak bisa untuk menjadi paragraf selanjutnya dari teks tadi. Paham? Idenya harus baru, ingat idenya harus baru, tetapi masih berkaitan. Nah, pengurangan rumah kaca bukan solusi terbaik untuk menurunkan karbon dioksida. Ini penyelesaian. Sedangkan gagasan utama bersifat permasalahan pokok. Maka ini, karena efek rumah kaca akibat peningkatan jumlah karbon dioksida, ini dapat kita teruskan. Rumah kaca itu apa? Mengapa dia bisa menciptakan atau meningkatkan jumlah karbon dioksida? Paham? Ini alasannya tidak bisa dilanjutkan karena kita akan kembali menjelaskan paragraf kedua. Yang ini rumah kaca tidak logis. Kelogisannya ini udah luntur ini. Hukumnya dia tidak logis. Kalau yang ini sudah dibahas. Sementara dia harusnya untuk melanjutkan paragraf. Untuk paragraf selanjutnya, maka idenya harus baru. Ingat, kalau ada di sini dibuat untuk paragraf selanjutnya, yang pertama idenya harus baru, dan yang kedua masih berkaitan dengan paragraf kedua dan paragraf pertama. Paham? Itu aja. Oke, kita lanjut. Halo, tidur nih. Diam semua. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Oke. Lanjut, Sir. Yang ketiga, paragraf kedua sebenarnya terdiri atas 2 paragraf. Perlu dilihat lagi paragraf tadi? Perlu, Sir. Oke, ini pahami dulu pertanyaannya ya. Oke, perhatikan dulu pertanyaannya, nanti kita kembali ke paragraf itu, identifikasi kembali. Paragraf 2 sebenarnya terdiri atas 2 paragraf. Kalimat yang tepat untuk mengawali paragraf ketiga adalah A. Kalimat 8, kalau perlu dicatat, atau di screenshot juga bisa dari handphone. B. Kalimat 9, C. Kalimat 10, D. Kalimat 11, dan E. Kalimat 12. Oke, kita lihat ya. Paragraf tadi ya. Oke, kita lihat sorry ya, tekan ya nak. Oke, ini silakan identifikasi. Jelas? Udah terlihat nih? Sudah, Sir. Oke, silakan nak, identifikasi. Kalau sudah, bilang sudah ya nak. Sudah? Memang untuk soal-soal seperti ini dibutuhkan itu ketelitian. Dan satu lagi kita berpacu dengan waktu. Jadi jangan terpaku dengan waktu terlalu lama, nak. Karena nanti kita dikasih waktu itu terbatas. Kalimat 10. 10, Sir. Iya. Kalimat 10. Kita lihat ya pertanyaannya ya. Nih, paragraf 2 sebenarnya di atas. Jadi di sini jawabannya apa tadi? Paragraf? 10. Kalimat 10. Oke, kalimat 10. Sorry, bukan paragraf. Oke, kalimat 10. Jawabannya adalah C ya. Oke, kita lihat jawabannya apa. Oke, pintar. Puas saya. Berhasil kalian jawab. Anak-anak jawab. Bravo. Oke, kita lihat. Untuk teman-teman mana tahu yang nggak paham, nih saya jelaskan. Jadi paragraf kedua itu sebenarnya kan terdiri atas 2 paragraf. Kalimat yang tepat untuk mengawali paragraf ketiga. Jadi kita tuh kalimat yang
Tepat. Jadi kalau kalimat 8 itu kan laju pertambahan kendaraan terlihat di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung Medan dan Bandung. Di sini berupa kalimat penjelas. Sementara di sini kalimat untuk mengawali paragraf untuk mengawali kalimat ketiga tadi. Di sini sifatnya kalimat penjelas, sementara dia tidak kalimat penjelas. Oke, kalimat 9. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor menurut jenisnya yang masuk Indonesia dapat dilihat pada tabel. Di sini masih berupa kalimat penjelas. C. Satu paragraf memuat satu gagasan utama atau ide pokok, itu kuncinya. Satu paragraf memuat satu gagasan utama atau ide pokok. Jadi tidak ada dalam satu paragraf itu memuat dua. Jadi bertambahnya jumlah kendaraan akibat asap yang dikeluarkan oleh kendaraan tersebut. Ini jawaban yang paling tepat. Kalimat 11, polusi udara itu berakibat pada pencemaran udara. Ini berupa kalimat penjelas. Kalimat 12, pencemaran udara merupakan pemandangan yang dihadapi manusia setiap harinya. Ini sudah dibahas pada paragraf kedua. Oke, Nak? Kita lanjut. Yes, Satu soal lagi ya, terakhir. Yes, sir. Yes, sir. Apa simpulan teks tersebut? A. Polutan gas terjadi akibat aktivitas manusia atau terjadi secara alami. B. Perkembangan teknologi dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. C. Pertambahan kendaraan bermotor berdampak pada pencemaran lingkungan. D. Efek rumah kaca dan kenaikan suhu di bumi mengakibatkan pencemaran udara. Ingat ya, simpulan teks tersebut. E. Pencemaran lingkungan akibat bertambahnya penduduk sangat memprihatinkan. Jawabannya? Ayo, apakah Alfa, Bravo, Charlie, Delta, atau Eko? Kira-kira apa jawabannya? Next. Dodol, sir. Oke, Delta ya. Dodol, sir. Oke ya, Delta. Efek rumah kaca dan kenaikan suhu di bumi mengakibatkan pencemaran udara. Oke, kita lihat jawabannya apa. Oke, jawabannya E. Kenapa? A, kalau jawaban A, ingat polutan gas. Terjadi akibat aktivitas manusia atau terjadi secara alami. Tidak ada di poin 1, 2, 3, 4, dan tidak menggambarkan keseluruhan isi teks. Mana poin 1, 2, 3, dan 4? Nanti kita lihat. Perkembangan teknologi dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Ini tak ada di poin 1, 2, 3, 4, dan tidak menggambarkan keseluruhan isi teks. Apakah perkembangan teknologi yang ditekankan di sana? Tidak kan? Pertambahan penduduk juga ada, pertambahan volume kendaraan, asap pembakaran dari gasolin, batu bara, kayu, dan lain-lain. C. Pembakaran hutan berdampak pada pencemaran lingkungan. Ada di situ pembakaran hutan disebutkan? Sir, tadi itu di pilihan kendaraan bermotor, Sir, tulisannya kalau nggak salah. Salah ya saya. Sorry. Oh iya. Ya, nanti nih kita bahas ya, Nak ya. Sorry. Oh ya, ini berdampak pada pencemaran lingkungan. Oke, salah optionnya ya. Di sini lingkungan ya. Ini dia nih, Nak. Di situ salah tadi itu saya buat. Oke, nanti saya jelaskan kembali kenapa. Efek rumah kaca dan kenaikan suhu di bumi mengakibatkan pencemaran udara. Tidak terdapat dalam kedua teks. Oke, kita lihat ya. Simpulan teks itu seperti apa menentukan kesimpulan teks. Nanti saya lihatkan bagaimana cara mencari cara cepat dalam sebuah teks. Oke, jadi di sini cara menentukan simpulan paragraf. Nomor 1, perhatikan kalimat terakhir paragraf. Ditandai dengan kata biasanya menggunakan kata jadi. Dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu, dan lain-lain. Jadi di sini tidak ada poin 1. Ada dikatakan jadi di sini, tidak kan? Tidak, Sir. Oke, poin 1 dia udah kena. Tentukan ide pokok. Ide pokok ini menggambarkan inti atau simpulan. Apakah dalam keterangan ini polutan gas adalah ide pokok dalam teks itu? Bukan, Sir. Bukan. Oke. Kita lihat lagi. Cek hubungan antar kalimat dari kalimat sebelumnya atau hubungan sebab akibat. Apakah hanya gas polutan? Tentu tidak kan? Tidak, dia Sir. ada pembakaran batu bara dan pertambahan penduduk juga. Yang keempat, uraian gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Biasa ini terdapat pada paragraf terakhir, tetapi dia sudah kena di 3 pasal ini.
Yang kelima, menggambarkan keseluruhan isi teks. Apakah gas polutan ini menggambarkan seluruh isi teks? Enggak, Sir. Enggak, oke ya. Dia nak ini ya option yang benar ya nak. Di situ tadi saya salah ketik saya itu nak. Oke, di sini perkembangan teknologi dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Apakah hanya perkembangan teknologi dibicarakan di sana nak? Enggak, Sir. Enggak kan? Di sana dibicarakan itu pertama pencemaran lingkungan yang paling dititik beratkan, yang kedua itu pertambahan jumlah penduduk. Setelah itu pertambahan volume kendaraan. Baru tadi efek pembakaran residu. Ya seperti pembakaran fosil dan lain-lain. Kan ada disebutkannya. Jadi di sini perkembangan teknologi ini hanya salah satu faktor dan dia tidak menggambarkan keseluruhan isi teks. Sama dengan pembakaran hutan. Oke? Nah, jadi efek rumah kaca, kenaikan suhu di bumi ini tidak terdapat dalam kedua teks. Oke ya? Sampai di situ dulu ya, nak. Ada pertanyaan dulu nggak nih? Sir, mau nanya, Sir. Ya. Kan yang option A itu juga kan cuman bertambahnya penduduk kan, Sir? Cuma salah satu dari yang disebutkan. Tapi Ya. kenapa jawabannya E, Sir? Karena begini, pencemaran lingkungan akibat bertambahnya penduduk sangat memprihatinkan. Karena di sini pencemaran lingkungan ini ada berapa tadi keluar di situ? Ada 11 ya? Iya, Sir. Di sini dia karena dia taruhnya di awal dan dititik beratkan itu kan bertambahnya penduduk di situ. Kenapa bukan ini? Yang paling tepat di antara semua ini. Karena kalau ini tidak terdapat dalam kedua teks. Satu, yang ini hanya salah satu faktor pembakaran hutan. Kalau pencemaran lingkungan ini kan dia sudah banyak sekali dia keluar. Dia menjadi di sini dia menjadi subjek di sini. Oke? Apabila dia menjadi subjek di sini, mana yang paling sering keluar, kemungkinan besar itu adalah kesimpulan. Tapi masukkan lagi ini 5 pasal ini. Ada nggak dia langgar? Paham? Paham, Sir. Oke. Sampai di situ dulu ya, nak. Ingat, oh ya, sebelum saya menutup pelajaran ini, pelajari baik-baik mengenai PUEB. Biasanya nih ya, yang keluar di TPS skolastik ini, itu biasanya PUEB dan pemahaman kita terhadap sebuah wacana. Jadi betul-betul dipahami tentang gagasan utama, kalimat paragraf deduktif-induktif, serta PUEB. Itu dipahami betul-betul. Ya latihan-latihan lah, bisa cari-cari juga soal nanti untuk sekedar untuk latihan. Tetapi tetap ini bahan ini akan saya masukkan di psikologi. Dan satu lagi kita ucapkan alhamdulillah agar pembelajaran kita hari ini mendapat berkah dari Allah. Alhamdulillahirabbil Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat, tetap belajar, jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.